reguler dan paket besar. Jadi yang kami jalankan sekarang ada dua, yang ekonomisan ya mas, sama yang bobot besar. Jadi yang ekonomisan itu kira-kira sekitar bobot 400-an bisa kami lepas. Kemudian yang bobot besar tahun depan 750 sampai 1 ton kami siap. Jadi memang untuk skalanya masih tetap kecil, tapi kami mencoba untuk menjaga tali silaturahmi klien kami, juga investor kami dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kami mencoba menjaga kualitas. Jadi dari tahun ke tahun klien saya menyebutnya VVIP ya, karena produk-produk kami sudah kami tawarkan dulu kepada mereka sebelum saya share, sebelum saya rilis ke umum. Jadi mereka menjadi jalur utama kami untuk mendapatkan terlebih dahulu promonya begitu. Dari 2 tahun yang lalu klien saya ambil 1 personal ya, kemudian tahun berikutnya ambil 2 bawa teman, tahun berikutnya ambil 3 bawa saudara. Jadi dengan begitu Bu Adifam apa ya, ini prestasi kami. Jadi itu mereka cara mereka menghargai kami, dan kami menghargai mereka dengan memberikan produk yang baik. Gitu mas. Oke, terima kasih Bu Dina. Ini sangat menarik gitu ya, dari masing-masing alumni ini punya kesan yang berbeda-beda, punya dapat hal yang sangat bermanfaat gitu ya dari program yang telah mereka ikuti semuanya. Nah, kemudian ini tadi ada beberapa poin yang menarik. Ini saya ingin bertanya lebih dalam lagi gitu ya. Nah, setelah ikut pelatihan ini, tadi Mas Agil mengatakan ada etos kerja, kemudian Pak Nisanto ini ada terkait dengan pemahaman, terkait dengan kondisi bagaimana bisa meningkatkan populasi, kebumian dan sebagainya. Kemudian Bu Dina ini juga semakin semangat begitu untuk mengembangkan usaha. Nah, ini kira-kira dari cara pandang yang berbeda ini, itu sebenarnya apa sih gitu ya? Apa gitu ya? Hal yang dari pelatihan itu sehingga membuat cara pandang Bapak Ibu di bidang masing-masing ini bisa menjadi berubah. Mungkin Bu Dina dulu, mungkin monggo. Terima kasih Mas Haji. Jadi dari waktu ke waktu kami masih aktif juga di WA Group, ada Pak Panjono juga masih berkomunikasi dengan teman-teman alumni yang lain. Kami sering juga berbagi cerita. Masing-masing punya ya mas, punya passionnya sendiri, punya backgroundnya sendiri. Mereka yang teman saya ini ada koloni 150, 200, yang gede-gede lah. Itu semua memotivasi kita ya untuk semakin fokus bahwa penerapan pola itu tidak akan sama. Jadi kita punya misi dan misi yang berbeda. Semakin mengerucut ya mas ya, kita punya target market yang seperti apa. Mungkin dalam bayangan saya tidak akan sanggup melayani yang dalam skala besar ya, entah itu grosir atau antar pulau. Enggak, saya mencoba langkah kecil aja di sekitar lokal, sudah mencukupi permintaan lokal dan masih bisa menjaga tali silaturahmi itu, menyediakan untuk masjid-masjid terdekat dengan hasil yang memuaskan. Itu sebenarnya sudah cukup saya membuat dia. Ya, mungkin dari Pak Nisanto mungkin apa hal-hal yang menjadi bisa merubah cara pandang Pak Nisanto gitu ya setelah mengikuti pelatihan gitu ya. Dari sebelumnya yang memang mungkin itu sudah menjadi tugas Pak Nisanto, tapi setelah ikut pelatihan itu ada hal yang cara pandang yang berubah dari bidang Pak Nisanto yang sekarang ini sudah kerjakan gitu. Silahkan. Baik. Jadi karena memang background saya itu adalah orang lapangan gitu, jadi memang saya bukan dari akademisi. Ya, mungkin itu saya akan menyesuaikan dengan kondisi di mana saya ditugaskan untuk
di mana tempat saya bekerja seperti itu. Tentu ini ya betul sih yang disampaikan oleh Ibu. Bahwasanya memang ini adalah cara pandang yang berbeda. Itu saya menegaskan juga bahwasanya ini menyesuaikan juga dengan kondisi seperti itu. Artinya tidak bisa juga walaupun saya mungkin punya cara pandang yang profesional, akademis, tapi ketika ini kita aplikasikan di masyarakat yang notabene adalah kebanyakan dari banyak latar belakang yang berbeda, lagi namanya ini peternak gitu kan. Jadi ini ya tentu butuh proses seperti itu. Ini butuh proses yang memang benar-benar kita membutuhkan suatu strategi bagaimana supaya peternak ini memang benar-benar mau mengikuti seperti itu. Jadi pola-polanya itu atau mindsetnya itu benar-benar itu yang harus dirubah terlebih dahulu seperti itu. Nah ini butuh pendekatan lah, terutama KIE itu memang kalau kami memang benar-benar diterapkan gitu, benar-benar disupport untuk itu selalu disampaikan kepada peternak supaya jangan ada lagi kalau bisa itu beternak jangan ya hanya sampingan saja seperti itu, hanya ala kadarnya saja seperti itu. Nah, jadi ini juga perlu ya memberikan pandangan-pandangan kepada peternak ini supaya mereka itu ya mau merubah seperti itu. Nah itu ini menurut saya memang ini sangat sulit sekali seperti itu. Jadi ini butuh butuh waktu, butuh proses juga. Ini orang-orang yang memang ditempatkan di kultur masyarakat yang seperti ini memang membutuhkan SDM lah seperti itu. Kemudian karakteristik yang memang bisa menyesuaikan dengan kultur masyarakat sendiri seperti itu. Jadi menurut saya memang ya mungkin sulit Pak kalau harus instan seperti itu. Tapi ini butuh waktu dan butuh proses, juga butuh SDM. Kita butuh kesabaran juga untuk supaya mindset peternak ini benar-benar ini merupakan itu bagian daripada tugas kita seperti itu. Termasuk tadi seperti Mas disampaikan bahwasanya penyuluhan itu kan bagian daripada KIE. Jadi kita memang benar-benar ini KIE ini untuk kami ya terutama saya sebagai para medik veteriner di lapangan itu memang benar ini disampaikan termasuk berkaitan masalah kesalahan tadi seperti itu. Ya karena kita dari aparatur itu memang kita selalu